Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih, Bli Putu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur pada hari ini masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa hadir bersama setelah kita libur di kegiatan kita, yaitu libur Hari Raya Idul Fitri. Untuk teman-teman, saya ucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan amal ibadah kita, saum kita, semua kebaikan kita selama bulan Ramadan menjadi bekal kita untuk menjadi hamba Allah yang mutakin. Untuk teman-teman yang lainnya, saya mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, kami bersyukur hari ini bisa hadir bareng di Zoom kita pada kesempatan hari ini. Saya juga bersyukur sudah melihat beberapa orang yang sudah mencoba mengirim LK. Padahal rencana saya LK itu mau saya ganti. Ya, saya jadikan satu, ternyata sudah ada yang nyicil, akhirnya nggak jadi saya ganti ya. Yang penting ada LK yang sudah dilakukan Ibu Bapak yang saya hormati. Ibu Bapak yang saya hormati, nanti teman-teman bisa melihat di sistem yang ada. Di sana nanti ada ujian insya Allah saya buka hari Rabu sampai hari Kamis. Silakan Bapak Ibu mengerjakan tugas hari Rabu dan Kamis, mau dikerjakan kapan, yang penting pengirimannya pada jam yang sudah kita tetapkan. Kayaknya Rabu itu mulai jam 10, nanti saya tutup hari Kamis sekitar jam 11 malam. Sehingga teman-teman silakan kondisikan, atur biar bisa mengerjakan ujian dengan sebaik-baiknya. Kemudian dari ujian kita yaitu kasus. Sehingga nanti teman-teman di ujian ini nanti teman-teman akan saya hadapkan dengan kasus-kasus. Silahkan dianalisis kasus-kasus sesuai dengan teori-teori yang kita pelajari dari kemarin sampai hari yang akan datang. Itu kasus-kasus yang akan kita selesaikan. Saya ambil kasus-kasus yang kontekstual, contoh-contoh kontekstual yang ada di sekitar Bapak Ibu terkait dengan bagaimana pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah atau di madrasah kita. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, tadi Pak Ketut bilang Pak Sugeng datang lebih pagi. Jadi bukan berarti Bapak Ibu terlambat, tidak. Jadi itu yang salah bukan Bapak Ibu, tapi saya yang salah datang lebih dulu gitu aja. Sebenarnya nggak ada yang harus kita bangun, tapi saya hanya karena kebiasaan saja, karena saya kalau datang kantor itu kalau mencoba saya ngantuk habis subuh itu, maka yang terjadi saya selama sehari biasanya saya tidur terus. Nah, kalau saya coba habis subuh saya tidak tidur, maka yang terjadi saya juga nggak tidur sampai sore, nggak apa-apa. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, saya senang ketika hari ini kita kembali bisa hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini menjadi semangat baru buat kita untuk membangun sekolah, untuk membangun madrasah kita. Ketika saat ini di teman-teman muslim madrasah, kalau di madrasah swasta itu rata-rata milik yayasan, kemudian di yayasan biasanya madrasah kita gandeng dengan pondok, atau kalau di tempat umum dikatakan asrama. Tapi untuk teman-teman yang Hindu, ini pesraman, memang nanti pesraman itu ke depan akan ada dibangun asrama. Mungkin kalau yang tingkat TK tidak berasrama, tapi tingkat SD, SMP, SMA, itu nanti diusahakan program ini akan berasrama. Sehingga apa? Ketika kita bicara semacam ini nanti, karena di pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah,
ataupun di asrama, maka nanti otomatis akan terjadi kolaborasi dalam pengelolaannya. Ya. Saya akan ngajak meskipun teman-teman di sekolah mungkin belum berasrama, tapi saya akan ajak teman-teman bagaimana kita mengolah asrama yang ada di sekolah. Saya hanya menguatkan bagaimana mulai pengelolaan kesiswaan. Jadi saya ulang kembali bagaimana pengelolaan kesiswaan yang ideal yaitu di sekolah kita. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, ketika kita mengelola pembelajaran di sekolah kita, maka kita harus bagaimana kita membangun sekolah kita dari seleksi penerimaan siswa baru. Haruskah ada seleksi dalam penerimaan siswa baru? Kalau saya setuju ada, tapi itu jangan menjadi suatu kewajiban seleksi. Seleksi itu yang dimaksud apa? Paling tidak punya kemampuan awal yang dimiliki siswa. Ketika Pak Ketut Ketayase mengelola TK, ketika teman-teman yang lain mengelola RA, maka tes seleksi cukup bagaimana mereka memiliki kemampuan individu, terutama kepercayaan diri yang kita bangun. Kenapa? Seringkali ketika di RA, TK, orang tua yang pengen sekolah, bukan anak yang pengen sekolah. Sehingga orang tua masuk sampai di kelas. Bukan siswanya yang dipersilakan masuk, tapi orang tuanya yang pengen masuk di kelas. Ya, ngerti kalau mungkin orang tuanya dulu tidak sempat sekolah TK. Sehingga masih ingin di TK. Setidaknya di seleksi penerimaan peserta didik baru untuk di TK, ini yaitu bagaimana dia berani datang ke kelas, berani duduk sendiri di kelas. Ini bagian seleksi yang harus dibangun. Tapi tidak boleh seleksi TK RA, ini ada penolakan siswa. Artinya siswa tidak diterima. Kenapa? Sekarang kita harus memberikan layanan pendidikan kepada semua golongan. Itu yang harus kita bangun. Nah, dengan adanya RA, dengan adanya TK Pesraman, maka otomatis ini seleksi harus mulai dibangun. Dari mana seleksi? Untuk TK yang prasraman, kemudian TK atau RA, maka seleksinya cukup agama. Ya, agama ini harus dibangun. Kenapa? Karena basis kita, pendidikan kita, basisnya agama. Jangan sampai nanti kita disalahkan ketika nanti pembelajaran berjalan. Kenapa? Ketika saya membuka sekolah agama Islam atau RA, kemudian kita menerima siswa agama di luar Islam, maka secara undang-undang pendidikan kita harus menyediakan guru agama untuk anak yang beragama di luar Islam. Sama ketika di Pak Tut Ketayase nanti misalkan ada siswa non-Hindu masuk di sekolah Pak Tut, maka Pak Tut harus menyediakan guru untuk siswa tersebut. Sehingga untuk seleksi peserta didik baru untuk sekolah-sekolah yang bernuansa agama, maka agama ini menjadi suatu yang penting. Setuju enggak Pak Tut? Ya. Setuju sekali Pak Maris seperti itu. Ya, kenapa? Ini nanti akan ke depan supaya orang juga menjadi pilihan. Sekolah agama itu jadi pilihan. Kalau ini tidak kita bangun mulai sekarang, nanti tidak menjadi pilihan. Kenapa? Saya yakin mulai RA, MI, TK Hindu, SD Hindu, atau SD berasrama, ini kalau tidak mulai dibangun sekarang, yaitu dasar agamanya, nanti ke depan akan hilang. Kita nggak punya ciri keagamaan. Nah, penempatan siswa di kelas. Penempatan siswa di kelas ini akan jadi kompleks ketika di tingkat SMA atau di aliyah. Kenapa? Karena di sana ada program penjurusan.
Ini juga jangan sampai ketika kita bangun semacam itu nanti jurusan tidak sesuai dengan keinginan anak. Nah, bagaimana untuk kelas-kelas yang normal? Kelas-kelas normal penempatan siswa paling tidak harus dibangun apa? Heterogenitas. Yang dimaksud heterogenitas, ketika kita menempatkan siswa di situ jangan dipisahkan berdasarkan kekayaan, berdasarkan kasta dan lain sebagainya. Tapi paling tidak kita pecah dalam kelas itu sudah nuansa yang berbeda. Kalau tingkat RA, MI, RA, TK secara umum, ini bisa kita masih kumpulkan lagi perempuan, nggak apa-apa. Golongan mana, silahkan. Jangan bedakan suku, ras, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah satu, kita coba kelas kita gabungkan. Nah, yang jadi masalah apa? Teman-teman di MI biasanya, atau di SD. Karena MISD itu trennya sekarang sudah menggunakan tes penerimaan siswa baru. Pakai ujian baca, ujian tulis, padahal di syarat pendidikan anak SD kelas 1, 2 tidak boleh ditolak dengan alasan selama kelas 1 karena tidak bisa baca. Ini kita teman-teman MI hati-hati. Jangan sampai karena tidak baca, nggak bisa baca, anak ditolak di sekolah. Sehingga penempatan kelas menjadi suatu yang penting. Ibu Bapak yang saya hormati, ketika kita membangun sekolah, membangun ini, yang ketiga adalah yaitu program orang tua asuh. Program guru asuh. Maksud saya apa? Bukan hanya wali kelas saja yang berperan mengasuh siswa, tapi guru harus punya wilayah. Ketika di Pak Tut itu ada 5 guru dengan kepala sekolah, dengan keterbatasan siswa misalkan 50, maka Pak Tut bisa mulai berbagi untuk 50 siswa itu ada guru pengasuhnya. Berarti 50 dibagi 5, ya misalkan Pak Tut nggak ngambil semua. Supaya apa? Ada kedekatan rasa antara guru dengan siswa. Tapi untuk SD, SMP, SD terutama ini wali kelas ini harus mulai bangun. Nah, kelas bimbingan khusus Pak, KBS ini harus dibangun di sekolah kita supaya sekolah kita punya andalan. Ada yang menjadi treatment untuk kelas kita, untuk sekolah yang ada di kita. Bagaimana dengan di RA, di TK, RATK itu paling tidak karena tidak ada olimpiade, siapkan mereka bisa apa ketika di TK, di RA. Di tempat saya Pak, di RA, di TK saya, karena TK Islam, maka saya persyaratkan guru-gurunya bagaimana supaya anak ketika lulus di TK itu minimal selesai juz 30. Hafalan Al-Quran juz 30. Di teman-teman agama, paling tidak ketika di Pak Tut dan teman-teman yang di TK, targetkan. Ketika dia lulus dari TK Pak Tut, dia bisa apa? Yang sifatnya hafalan saja Pak Tut. Misalkan beberapa doa-doa atau beberapa mantra yang bisa dia hafalkan. Sehingga apa? Kita, sekolah kita itu akan dikenal. Oh, sekolah desa ini nggak rugi. Ada TK Hindu atau persamaan TK Hindu yang sudah bisa menghasilkan anak pembiasaan baru. Kegiatan ekstrakurikuler. Nah, untuk teman-teman yang di MI, MTS Alia, MTS Alia itu selalu ada olimpiade sains nasional. Atau kalau di madrasah ada KSM, kompetisi sains madrasah. Maka ini harus dibangun. Sekolah kita nggak harus ngirim semua, Pak. Cukup satu bidang studi yang menjadi andalan. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kami di madrasah, Iman saya di Jembrana, dulu ketika mulai musim olimpiade, maka kami gerilya untuk mencari siswa yang pintar matematika.
Saya keliling di beberapa SMP yang pintar matematika. Saya tawarkan dia masuk di sekolah kami, bebas beasiswa, kita berikan beasiswa, kita berikan seragam, dan kita berikan buku untuk dia. Kita fasilitasi semua. Dari situ kita bisa bangun. Ternyata anak ini yang bisa masuk dari jalur seleksi kita di Olimpiade Matematika ini apa? Anak ini memang pinter. Ketika kami gurunya ngerjakan soal nggak bisa, tapi dia bisa. Tapi kan ketika lomba, nanti akan nama sekolah kita yang akan dikenal. Kita ngalahi kurban, biayai anak satu pinter, dengan kesiapan ujian, itu akan bagus. Nah, ekstrakurikuler ini juga kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan kita. Apa yang dibutuhkan di lingkungan kita? Untuk tingkat SMP, SMA, MTS Alia, teman-teman juga harus memilih ekstrakurikuler yang harus kita bisa tonjolkan. Ibu Bapak yang saya hormati, saya bicara ini karena pengalaman saya saja di pengelolaan di madrasah, Pak. Di sekolah saya yang kita kembangkan yaitu penelitian untuk tingkat MTS Alia. Kalau SD biasanya berhubung ekstrakurikuler yang berhubung dengan seni lah. Misalkan hadra, kemudian qasidah, itu kalau di MI masih mungkin. Tapi kalau ketika di SMP, SMA, MTS Alia, ini ekstra ini yang mendukung Olimpiade juga. Yang sering ada lomba itu tingkat MTS itu robotik, kemudian karya ilmiah remaja. Kalau pramuka itu kalau di tempat saya ekstra wajib. Tapi kalau robotik, kemudian karya ilmiah remaja, ini suatu ekstra pilihan. Kenapa kok saya ngambil itu? Karena pertimbangan saya itu yang akan bisa membawa sekolah kita terkenal. Teman-teman yang MTS di Bali, yang tingkat SMP, pesraman tingkat SMP, SMA, tolong ikut kompetisi yang sifatnya kajian ini di mana di perguruan tinggi. Saya yakin Universitas Hindu Indonesia, Universitas Negeri Hindu, Universitas Hindu Negeri, Gede Puja, kemudian Undiksa, ini sering mengadakan lomba-lomba. Kita harus siapkan ekstrakurikuler yang bisa mendukung ke sana. Pembinaan kedisiplinan, Pak. Pembinaan kedisiplinan itu dari mana? Yaitu dari guru dan siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, disiplin kalau nanti teman-teman MTS Alia, yayasan itu mau siswa disiplin juga harus mulai dibangun. Bayangkan Bapak Ibu di madrasah kami yang di Jembrana, ada yang dari Jembrana ini. Jadi Pak Tut, teman-teman yang di pesraman SMP, SMA bisa belajar nanti di MAN 1 Jembrana. Di MAN 1 Jembrana, kedisiplinan itu dibangun dari siswa dan guru, tapi guru sebagai contoh. Sehingga kami itu ketika siswa masuk jam 7, maka guru di tempat kami harus datang tidak jam 7. Tapi jam 7 kurang seperempat, guru harus sudah baris di depan sekolah. Di pintu gerbang sekolah. Gunanya apa? Untuk menyambut kehadiran siswa-siswi kita. Kita salami, sehingga tidak ada siswa naik sepeda motor di depan guru, tapi siswa motor dimatikan, diparkir, atau dia salaman dulu baru ngambil sepeda untuk ditempatkan di tempat parkir. Ini disiplin sederhana. Disiplin berikutnya kami menggunakan yaitu absen sudah sidik jari, Pak. Di madrasah kami yang siswanya 1.500 itu kita sediakan sidik jari sekitar 30. Sidik jari yang ada di tempat kami kita gabungkan dengan SMS Gate. Sehingga siswa yang masuk ketika dia sidik jari, orang tua akan dapat SMS.
dari sidik jari itu. Terima kasih anak-anak saudara sudah sampai di sekolah kami. Ya resiko. Kita mengeluarkan biaya itu untuk SMS. Tapi inilah yang kita bangun. Ketika layanan bagus, orang tua biasanya akan gampang untuk memenuhi itu. Pembinaan keagamaan dan bahasa. Karena kita sekolah bernuansa agama, maka pembinaan keagamaan ini harus dibangun menjadi habit, menjadi kebiasaan yang didasarkan pada pengetahuan. Tidak hanya rutin tanpa pengetahuan, tapi rutin didasari pengetahuan. Ketika nih Pak Ketut ini membiasakan Trisandil, anak tidak hanya cukup tahu bacaan Trisandil dan artinya, tapi dia harus tahu kenapa saya harus membaca Trisandil di pagi, siang, dan sore. Jadi harus mulai dibangun. Alasan kenapa ini? Bahasa. Bahasa menjadi suatu hal yang penting. Mohon maaf, jangan sampai teman-teman siswa kita di madrasah itu tidak bisa bahasa Arab atau tidak bisa bahasa Inggris. Nah, teman-teman yang di pesraman apa? Ya paling tidak bahasa Jawa kuno atau mungkin bahasa Sanskertanya ditambah dengan bahasa Inggris, karena ini yang pesraman rata-rata di Bali. Jadi laku kita itu dengan bahasa, Pak. Nanti ini agama didukung bahasa, orang tua akan melihat, oh di pesraman A, ya di pesramannya Pak Kedut anak-anak pintar bahasa Inggris. Wah, orang tua akan tertarik untuk menyekolahkan anaknya di pesraman. Ya. Kenapa? Ini tantangan sekarang pesraman harus bisa mengambil hati orang tua untuk bisa hadir di sekolah kita. Kalau kita nggak punya unggulan, Bu Made, akan berat Bu Made. Kalau kita sekolah nggak punya unggulan. Setidaknya dasar agama didukung bahasa asing, ini akan membuat anak-anak kita menjadi bagus. Nilai jualnya dari sisi agama dan dari bahasa. Kemudian kita bangun bagaimana kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di sekolah kita ini harus bisa kita bangun dengan baik. Kepemimpinan ini anak-anak dilatih-latih, saya kira sering dilatih, latihan dasar kepemimpinan, kepramukaan, ini sebagai dasar latih kepemimpinan. Kewirausahaan ini jangan diartikan bahwa kita harus dagangan di sekolah. Sehingga guru-guru kita ke sekolah dagangan Tupperware, dagangan kosmetik, itu bukan kewirausahaan. Tapi bagaimana kita membangun jiwa kita seolah sebagai seorang wirausaha. Kenapa? Karena jiwa kewirausahaan ini membangun kita menjadi orang-orang yang tidak malas, menjadi orang-orang yang rajin. Kenapa? Seorang pengusaha itu dia selalu berpikir ke depan. Itulah kenapa kepala sekolah, kepala madrasah itu harus dibangun jiwa kewirausahaan. Bukan bisnisnya, tapi jiwa kewirausahaan. Oh, sekolah saya 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, itu akan mau jadi apa? Lulusannya jadi apa? Ini harus kita siapkan. Nah, selanjutnya, bukalah konferensi kasus. Maksud konferensi kasus apa? Kalau ada masalah-masalah terkait dengan dunia nyata, maka ini kita bangun bagaimana anak-anak bisa juga menyelesaikan kasus. Sekarang misalkan di era pandemi, apa yang bisa dilakukan anak-anak untuk bisa menghindarkan kita dari pandemi? Untuk tingkat SMA, Alia, ini yang harus dipikirkan bagaimana penjurusan dan pemilihan perguruan tinggi untuk anak-anak kita. Kita arahkan bagaimana anak-anak bisa mengarah pada perguruan tinggi. Saya bersyukur sekarang di Universitas Hindu sudah mulai membuka, yaitu jurusan-jurusan keguruan yang di luar hanya guru agama atau basic agama. 5 tahun yang lalu saya sempat diundang ketika penyusunan kurikulum, saya mengusulkan supaya Universitas Hindu, perguruan tinggi itu, Hindu itu juga membuka jurusan matematika, biologi, fisika, kimia. Tapi
didasari oleh agama. Kenapa? Karena IAIN atau Universitas Islam Negeri itu juga sudah membuka ini cukup lama. Kita itu jadi tertutup, kenapa? Karena jurusan kita di perguruan tinggi kita kadang-kadang hanya membatasi pada jurusan pendidikan agama. Halo Pak Herudin, gimana kabarnya Pak Herudin? Iya. Semangat Pak Herudin. Ya, ini harus kita bangun. Kenapa? Dengan begitu perguruan tinggi kita, siswa-siswi kita juga akan mau sekolah di perguruan tinggi. Jangan hanya mencetak guru agama saja, tapi guru matematika, guru biologi, guru fisika, guru kimia yang apa? Yang memiliki wawasan keagamaan. Oke. Nah, bagaimana kita membangun aktivitas sehari-hari? Maka aktivitas sehari-hari kita mulai bangun apa? Yaitu bagaimana olah jiwa yang ada di sekolah kita. Kita biasakan melaksanakan sembahyang bersama, sholat berjamaah. Ini bagian bagaimana kita membangun olah jiwa. Di samping olah jiwa, ini ngaji bersama, mungkin baca kitab bersama, latihan yoga bersama, ini kita bangun menjadi pembiasaan yang ada di sekolah kita. Nah, kemudian masih di olah jiwa bagaimana kita membiasakan anak-anak itu memiliki akhlak mulia, perilaku yang mulia. Ibu, apa yang saya hormati, kenapa orang tua sekarang itu cenderung banyak memilih sekolah agama sebagai pilihan? Kenapa? Karena ada pembiasaan-pembiasaan, misalkan cium tangan, ya, kebiasaan tolong-menolong yang dibangun di sekolah-sekolah berbasis agama. Karena agama sebagai dasar untuk mengolah itu. Oke. Nah, bangun semangat tiap hari. Kenapa? Ketika yel-yel di sekolah dibangun itu akan menjadi moto, menjadi kebiasaan kita untuk mencapai itu. Sehingga kalau di madrasah itu yel-yelnya apa Pak? Semangat di madrasah. Madrasah hebat bermartabat. Apakah hebat bermartabat ini selalu kita dengungkan di sekolah kita? Kalau ini kita bangun, biasakan kita yel-yel. Madrasah hebat, madrasah bermartabat. Peseraman hebat, peseraman bermartabat. Maka yang terjadi apa? Jiwa kita untuk menjadi hebat akan bangkit. Ini yang harus kita mulai bangun. Kembangkan jiwa penelitian dan sebagainya, ini untuk olah pikir, ikut lomba-lomba. Kemudian bangun kebiasaan belajar yang menyenangkan. Ibu, apa yang saya hormati, di era pandemi ini sebenarnya kesempatan kita untuk membiasakan belajar yang menyenangkan. Kita tidak harus belajar di kelas, tapi kita bisa belajar di luar kelas. Saya senang ketika sekarang ada program outing class, tapi kegiatannya monoton. Outing class biasanya cuma kegiatan jeda tengah semester. Ketika saya di madrasah, saya membuat program outing class itu apa, Pak? Jadi dalam 1 minggu atau ya sebulan sekali, saya mengadakan kelas saya, yaitu untuk kelas outbound. Ketika hari itu ada 4 mata pelajaran, misalkan matematika, sejarah, PKN, dan olahraga, maka saya ajak guru yang 4 orang ini pada hari yang sama, yaitu untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Nanti saya bagi kelompok di pojok utara itu kelas matematika, di pojok timur kelas bahasa, kelompok utara kelompok bahasa sejarah, kemudian di barat itu kelompok olahraga. Sehingga mereka akan gilir setelah selesai di pojok matematika, dia pindah di PKN atau di sejarah, dia pindah ke olahraga. Dia akan jadi perubahan kelas, dan ini biasanya juga seringkali dikatakan kelas moving. Pembinaan olahraga dibangun. Kalau saya contohkan ini mahal, Pak. Karena harus menyediakan gym, panahan, kolam, lapangan basket, mungkin terlalu mahal. Kenapa saya katakan mahal? Untuk satu alat untuk panahan yang semacam ini, harganya bisa mencapai paling murah 600
satu alat. Dan kalau yang sudah modern di Panan itu sampai di harga di atas 1 jutaan. Kita jangan menggunakan cara yang ini, tapi olahraga dibangun di sekolah menjadi kebiasaan. Kenapa? Kalau tidak ada kegiatan olahraga, ini akan jenuh di siswa kita. Bangun ini Pak, puisi kecil, puisi sahabat anak, dibangun di sekolah kita. Bangun dia juga rasa seni. Ibu Bapak yang dihormati, kenapa seni harus dibangun di sekolah? Karena rasa itu akan membuat orang menjadi orang yang tidak kaku. Wah, rasa itu menjadi rasa kita jadi lembut, tidak arogan. Itu biasanya diolah ke sana. Oke. Sehingga apa? Untuk teman-teman di tingkat SD, SMP, SMA bisa mulai dibangun. Ada klub-klub belajar yang ada di sekolah. Ini gandengnya di mana? Di ekstrakurikuler. Ya. Oke. Yang harus dibangun bagaimana kita bisa membangun kondisi itu. Saya masih akan lanjutkan sedikit bagaimana kita pengelolaan asrama. Ya, kenapa asrama itu jadi penting? Kenapa? Karena asrama itu pondok itu sebagai laboratorium kehidupan. Jadi teman-teman Hindu saya gunakan istilah pondok itu sama dengan pesraman. Jadi itu sebagai laboratorium kehidupan. Kenapa? Karena di asrama itu, di pondok itu akan terjadi satu kesatuan. Bagaimana di pesraman atau di pondok itu akan kita bangun nilai-nilai ini, Pak. Kepedulian, komitmen, kesederhanaan, kejujuran, dan keteladanan. Sayangnya sekarang pondok-pondok kita ini akan menghilangkan sisi kesederhanaan. Kenapa sekarang itu orang tua nyari pondok yang bayarnya mahal, fasilitasnya bagus, kasurnya bagus, makanya enak itu yang dipilih orang tua. Padahal dasar dari pondok pesantren itu bagaimana anak dilatih kesederhanaan. Oke, ini paling enggak kita harus mulai bangun lah Pak. Aturan-aturan yang ada di pondok harus jelas. Ya. Pembinaan keimanan dan ketakwaan. Ini salat atau sembahyang berjamaah, jadi bersama. Jadi teman-teman Hindu bisa sembahyang bersama, yang Muslim bisa sholat berjamaah. Tadarus Al-Quran, tahfizul Quran, ini target-target yang harus mulai dibangun. Tadarus Quran, kalau teman-teman di Hindu mungkin membaca kitab suci, ini harus mulai dibangun. Ya. Oke. Ini Pak yang contoh-contoh bagaimana kita membangun ini. Ada forum yang harus dibangun di asrama atau di pondok, yaitu forum curhat. Artinya apa? Keluhan-keluhan siswa di pondok itu harus kita dengar. Bukan berarti apa kita nanti akan kasih mereka enak, enggak. Tapi kenyamanan mereka ketika dia diasuh di pondok ini menjadi suatu yang penting. Oke. Yang saya kembangkan di beberapa tempat, kadang-kadang kita perlu nonton film bersama. Ya, pentas seni. Oke. Sehingga apa? Ketika di asrama perlu ada lagi wali kelas atau guru asuh yang ada di asrama. Ya. Oke, ini yang harus dibangun di kita. Ada target-target yang harus dibangun ketika siswa ada di pondok atau di pesantren. Ketika dia semester 1 targetnya apa? Semester 2 targetnya apa? Semester 3 targetnya apa? Kegiatan-kegiatan apa yang akan dibangun di pondok? Ya, ini harus mulai dibangun. Sehingga apa? Ketika sekolah kita dikelola dengan baik, insya Allah hasilnya akan baik. Ya, oke. Baik, Ibu apa ini yang saya bangun di awal. Nanti kita diskusi di awal ini tentang pengelolaan kesiswaan dan asrama. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman. Materi. Ya.
Ya, silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan terkait dengan pengelolaan kesiswaan dan pengelolaan pondok atau asrama. Silakan. Pak Nur Saleh, silakan Pak Nur Saleh. Nggih. Sebut Mohon maaf, asalnya baru Pak Nur masuk ini, Saleh Pak. ya, saya itu suka lupa. Oh. Ya, baru masuk ini, Pak, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jadi terlambat masuk kena sibuk dengan cari linknya tadi, Tang. Ya, memang saya belum mengikuti dari awal Bapak tadi menyampaikan materi karena baru masuk ini, Pak. Nah, jadi terkait dengan pengelolaan kesiswaan dan pengelolaan pondok, di sini kami sebagai kepala madrasah di MTS As-Sholiyah Santong, Kecamatan Trara, Pak, Lombok Timur. Nah, di dalam pengelolaan kesiswaan ini, otomatis kami atau saya sebagai kepala madrasah sudah membagi tugas kepada Waka Kesiswaan untuk membuat sebuah program perencanaan kesiswaan yang akan dilaksanakan selama setahun ajaran atau tahun pelajaran yang berlangsung. Nah, cuma permasalahannya saya di lingkungan MTS As-Sholiyah ini kan masih sedikit kekurangan tenaga pembina. Kalau kita mau mengangkat pengembangan pembelajaran. Nah, ini yang sedang kami coba usahakan, Pak. Nah, kemudian tentang pengelolaan pondok pesantren juga kami atau rata-rata teman-teman kepala madrasah ini bagaimana menyinkronkan antara program yang direncanakan oleh kepala madrasah dengan program yang direncanakan oleh pengurus yayasan pondok pesantren. Nah, mungkin rata-rata keluhan kita sebagai kepala madrasah, Pak, bagaimana menyinkronkan antara program pondok dengan program yang kita rencanakan oleh kepala madrasah. Kadang-kadang karena kita berada di bawah naungan pondok pesantren, ada yang kita rencanakan tapi kadang-kadang belum bisa langsung diterima oleh pihak pengurus. Itu rata-rata, Pak, keluhan kita di pondok pesantren. Kayak pramuka contohnya, Pak, misalkan. Kadang kalau siswa atau siswi yang perempuan kadang tidak diizinkan karena melihat sering mengadakan acara malam hari dan seterusnya. Nah, kira-kira jika seperti ini di lapangan, bagaimana menurut Bapak cara menyinkronkan antara program yang direncanakan oleh kepala madrasah dengan program yang direncanakan oleh pengurus yayasan? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Nur Saleh, saya senang ketika kita mulai terbuka. Memang kendala kita seringkali yaitu bagaimana kita menyatukan program sekolah, program madrasah, yaitu dengan program yayasan, terutama dalam pengelolaan di asrama, di pondok. Nah, saya yakin di pondok-pondok itu ada program-program kepemimpinan. Ya, program-program kepemimpinan. Sehingga biasanya kalau di pondok itu namanya bukan pramuka, mungkin ada kepanduan. Kita coba memanfaatkan program kepanduan ini sebagai kegiatan sekolah yang kita titipkan di pondok. Sehingga pembinaan kepramukaan, kepanduan yang ada itu nanti yang nangani pondok. Ya, tetap di bawah pengawasan pondok. Tapi kita minta dari pondok laporan tentang siswa yang mengikuti kegiatan itu. Ya. Jadi kalau di tempat saya, Pak, di pondok saya itu ada pandu Hizbullah, pandu HW, Hizbul Waton. Di pandu Hizbul Waton itu yang ngelola pondok. Sehingga dia di bawah pengawasan pondok, guru tinggal minta nanti laporan
tentang kepanduan yang dilaksanakan di pondok itu. Nilainya ekstrakurikuler minta di pondok. Di pondok. Sehingga kita bisa satu. Kalau kita paksakan dalam kontrol sekolah, kadang-kadang anak-anak, mohon maaf, anak-anak yang tinggal di pondok itu kadang-kadang lebih takut dengan aturan pondok, tertib aturan pondok, aturan di sekolah jadi lemah. Iya, mantap. Sehingga ketika di sekolah kadang-kadang kalau di pondok ada tagihan hafalan, dia sampai ngantuk ketika di kelas. Benar, Pak, benar. Ya, ini yang harus dibangun bagaimana mensinkronkan itu. Sehingga ketika di tempat saya ada semacam itu, misalkan latihan kepemimpinan Dewan Pramuka, bagaimana pondok ada enggak kegiatan? Oh ada, oke kalau gitu anak mengikuti kegiatan kepramukaan atau kepanduan, ini titipkan di pondok, latihan kepemimpinan di pondok, tapi sekolah minta nilai dari pondok. Dengan begitu orang pondok juga merasa diorangkan. Kadang-kadang nanti yang berat kan orang pondok, pengelolaan di pondok merasa tidak diorangkan. Sehingga apa? Kita harus mulai bangun mensinkronkan program-program pondok dengan program-program sekolah. Ketika di kami Quran hadis, Pak, hafalan kitab dan lain sebagainya, maka ini lebih cenderung saya titipkan di pondoknya. Hafalannya saya nanti minta laporan hafalan dari pondok. Di pondok, ya. Ya, ini kita bisa minta. Ini yang harus mulai kita bangun bagaimana itu. Dan memang ini perlu penyadaran yang besar, Pak, antara orang di pondok, pengelola pondok dengan pengelola sekolah. Sekolah, ya. Ini yang harus mulai dibangun. Iya. Ini kita sudah mulai bisa bangun, Pak. Sehingga apa? Ini akan membawa kebaikan di sekolah kita. Jangan sampai ketika kita di pondok, sekolah kita di pondok, nanti kita eker-ekeran kita bentrok antara program sekolah dengan program pondok. Program pondok. Ya. Itulah kenapa perlu duduk bareng program sekolah dengan program pondok. Ya. Sehingga tidak boleh keagamaan, ya ini harus mulai dibangun, disatukan bagaimana supaya pondok tidak tersinggung dengan program sekolah. Karena sekolah kita di pondok ya kita ngalahin. Silahkan kepemimpinan, baca kitab, itu silakan di kelola pondok, nanti kami minta laporan nilai. Sehingga kan kalau di pondok ada diniyahnya, Pak, diniyahnya itulah ya belajar agama, kegiatan agama biar dikelola di nanti kita ngambil di situ. Gitu, Pak, ya? Intinya disinkronkan, Pak, ya, dan dititip di kelola pondok, ya. Siap, Pak. Ya. Sehingga kalau ekstra yang bisa gabung di pondok ya digabungkan di pondok biar dikelola pondok, nanti kita minta laporan dari pondok nilai ekstrakurikulernya. Oh iya. Oke. Silakan, terima kasih, Pak. Mungkin yang lain. Oke, terima kasih Pak Nur Saleh. Yang lain silakan. Ya Pak, Jin. Ya silakan. Silakan, dengan siapa ini tadi? Yang mau tanya mungkin atau mau punya ide bisa didiskusikan bareng, silakan. Aku tanya Pak Niki. Silakan Pak Ridwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak, karena kita dalam masa pandemi ini banyak sekali kebiasaan-kebiasaan siswa kita itu yang sudah mulai hilang karena adanya larangan dari pemerintah terkait dengan pandemi COVID. Salah satunya kebiasaan jabat tangan, kebiasaan cium tangan, kemudian berjamaah, itu merupakan satu larangan untuk saat-saat pada masa pandemi COVID. Jadi pertanyaannya bagaimana Pak, model pembelajaran yang baik atau yang pas untuk kita terapkan untuk tingkat MI di masa-masa COVID seperti ini, yang kira-kira bisa mengembalikan karakter-karakter siswa supaya pembiasaan-pembiasaan itu bisa tergantikan. Itu saja Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ridwan. Jadi memang tantangan kita cukup banyak, yaitu pembiasaan-pembiasaan kita. Ada nilai-nilai karakter yang hilang dalam hampir 2 tahun ini. Sebagai contoh, kebiasaan anak hormat kepada guru. Ya Pak ya. Nah,
Sebenarnya ini yang saya terapkan di MI di Gilimanuk, Pak. Jadi anak-anak itu kelihatan ke sekolah, datang ke sekolah, itu kenapa? Karena menggunakan seragam, Pak. Jadi kalau anak-anak datang ke sekolah menggunakan seragam sekolah, maka sekolah akan jadi ramai. Tapi ketika anak-anak tidak menggunakan seragam, ketika dia jalan-jalan ke mall, ketika dia jalan-jalan ke lapangan, jalan-jalan ke pasar, ini kan tidak kelihatan kalau dia melakukan aktivitas kan, Pak ya. Ini yang saya bangun di Gilimanuk, Pak. Jadi di Gilimanuk ini pembiasaan-pembiasaan itu saya bangun di apa? Yaitu saya menggunakan sistem klaster dalam pembelajaran. Yang saya maksud sistem klaster dalam pembelajaran, kegiatan kesiswaan dan lain sebagainya, bagaimana, Pak? Saya mengelompokkan siswa-siswa belajar dalam satu titik, di mana? Di titik-titik sekitar sekolah. Ada yang di sebelah barat sekolah, sebelah timur sekolah, sebelah utara sekolah, dan sebelah selatan sekolah. Maka dikumpulkan anak di titik tertentu di situ. Di rumah tertentu yang mungkin di sana ada rumah siswa atau rumah guru yang agak luas. Mereka kita minta datang ke sana untuk belajar bareng di sana. Ya, disitulah kita akan kontrol mulai biasaan cium tangan, jaga jarak dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu yang akan kita bangun untuk membendung supaya nilai-nilai karakter anak tetap jalan dengan baik. Ibu apa yang saya hormati, permasalahan kita apa dalam pengelolaan kesiswaan atau pembelajaran, yaitu ketika di era pandemi ini. Saya yakin Bapak Ibu mungkin atau kita yang mengalami, yaitu kita memberi dalam pembelajaran kita untuk daringnya basic kita rata-rata menggunakan WA group. Sehingga di WA group itu gurunya tidak menyampaikan materi, biasanya gurunya hanya menyampaikan tugas. Anak-anak hari ini fikih pelajari halaman 2 sampai halaman 5. Tugasnya kerjakan halaman 6 sampai halaman 7. Guru tanpa memberikan penerangan, tanpa memberi penjelasan seperti ketika di kelas. Idealnya ketika teman-teman menggunakan WA pun, maka teman-teman menyiapkan video pembelajaran. Pak, kan mahal video pembelajaran. Sekarang nggak ada bahasa mahal, Pak. Bapak tinggal rekam video, HP-nya diletakkan di depan kelas, di depan kita, di depan meja kita pasang HP, kemudian kita rekam, kita ngomong. Anak dengeran omongan kita. Ini kan jarang kita lakukan. Atau teman-teman yang menggunakan PowerPoint di slideshow, direkam PowerPoint-nya, nanti dikirim ke WA group, anak buka WA, belajar di sana. Ini yang jarang kita lakukan. Ketika kita membuat jadwal, anak-anak, mohon maaf, sekarang memang jadwal seringkali tidak terekam dengan baik tugas-tugas anak-anak. Sehingga saya di beberapa sekolah yang ada di Bali yang dekat dengan saya, biasanya kalau minta alternatif, bagaimana ngolah kelas di era pandemi. Yang murah itu di era pandemi kita menggunakan Google Classroom. Di Google Classroom anak akan lihat seperti di sistem kita, Pak. Kalau di sistem kita menggunakan Moodle, kita yang murah menggunakan Google Classroom. Kenapa? Karena kita bisa mengontrol anak ngambil bahan, anak ngerjakan tugas, anak ngirim tugas, itu akan terrekod. Seperti hari ini kan Bapak Ibu, tadi awal ada yang sudah ngechat. Pak, saya hadir. Bagi kami menulis chat ini, saya hadir itu bukan absen. Tapi ketika Bapak Ibu tadi pagi buka, masukkan password, username, kemudian ngeklik Zoom, maka itu Mas Putu sudah merekod. Di Zoom kita sudah merekod, ini sudah hadir. Kita nggak usah teriak, saya sudah absen Pak, saya belum absen, nggak usah. Tapi ketika Bapak Ibu masuk username, password, maka akan tercatat. Sehingga Bapak Ibu meskipun seminggu ini
tidak belajar misalkan, Bapak buka, masukkan password dan username, maka Bapak Ibu sudah ada aktivitas yang terekod. Perkara nanti habis gitu tutup, yang penting hari ini sudah ada. Tidak usah lapor Pak Putu dan sebagainya. Termasuk ngumpul tugas. Saya melihat beberapa yang sudah ngumpul tugas, saya lihat di rekod aktivitas teman-teman, ada beberapa orang sudah ngumpul tugas. Ada yang belum buka sama sekali juga ada. Inilah yang kita bangun karena sistem kita sudah bangun. Masanya kita seringkali nggak mau bangun sistem dengan baik. Kenapa masih ada di antara kita siswa mengumpulkan tugas lewat WA, nggak kita buka-buka dulu tugasnya. Nunggu semua siswa mengumpulkan. Padahal ketika semua mengumpulkan, sudah ada tugas baru. Sehingga apa? Di akhir semester kita bingung ngecek tugas, ini tugasnya siapa. Ya. Jadi karakter itu dibangun di mana, bagaimana kita mengelola kelas, bagaimana kehadiran kita akan jalan dengan bagus. Ini kita bangun, Pak. Dan Bapak Ibu saya yakin sekarang banyak yang sudah punya anak yang belajar dengan online kan Pak ya. Bagaimana saya ngontrol anak-anak untuk menggunakan HP Pak atau gadget. Saya nggak pernah batasi anak saya menggunakan gadget. Tapi yang penting ketika saya hadir malam hari, biasanya saya sekitar jam 9, saya tagih apa yang kamu lakukan hari ini. Kalau kamu baca buku apa yang kamu baca, tolong tunjukkan halaman yang ada di HP kamu bahwa kamu baca buku ini. Jadi alamat internetnya saya minta Pak, saya cek oh sudah dibaca betul. Ini kita ngontrol anak-anak kita. Bagaimana kita cerdas menggunakan media di kegiatan kita. Oke, itu Pak ya. Jadi kita sendiri bagaimana kita melakukan. Nah, kebiasaan tertib itu ya kita bangun Pak. Sekarang itu kalau saya menggunakan sistem klaster tadi, paling tidak ada 4 kelompok. Maka kalau saya menggunakan WA, saya punya grup di tempat itu. Mereka bisa kumpul di situ, kita rekam di WA group dengan video call yang sekarang video call sudah bisa sampai berapa? 8 orang. Pak, kalau tidak punya pulsa, kendala kita itu kan sering pulsa Pak ya. Halo? Ya Pak, kendala kita sering pulsa Pak ya. Ya enggak? Ya. Apa? Jadi teman-teman ada fasilitas media sosial yang tidak harus kita punya pulsa, sorry. Teman-teman punya messenger enggak? Di HP-nya ada messenger. Atau teman-teman yang aktif di Facebook, maka ada fasilitas messenger. Messenger itu sekarang tidak hanya untuk nulis saja, tapi Messenger itu sudah bisa kita gunakan call, panggil, dan video call. Hebatnya di Messenger itu apa? HP kita tidak ada pulsanya, itu masih kita bisa gunakan untuk video call. Halo? Sudah ada yang pernah nyoba belum? Memanfaatkan Messenger. Saya kira belum. Belum Pak, belum. Ya. Jadi nanti teman-teman bisa cobalah rapat dengan guru-guru yang ada. Ayo kita menggunakan Messenger. Nanti dibangun Messenger grupnya, kelola Messenger. Nanti kita bisa video call dengan menggunakan fasilitas Messenger tanpa harus ada pulsa. Halo. Ini yang bisa kita bangun. Oke, ada lagi pertanyaan Pak? Kalau enggak kita lanjut di pengelolaan keuangan. Oke, silakan Pak Marifatullah. Silakan Pak Marifatullah. Sebutkan dari sekolah mana Pak Marifatullah? Suaranya nggak keluar Pak Marifatullah. Halo. Ya oke, didengar Pak. Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak jauh dari pertanyaan dari Pak Nur Saleh tadi, yang kaitannya tentang pondok. Jadi yang pertama, seringkali saya perhatikan, saya teliti di masyarakat maupun di guru, di siswa, mindset berpikirnya itu lebih kepada pondok, bukan sekolah. Jadi ini sedangkan pondok atau sekolah itu yang anggapan saya, pondok itu adalah bagian daripada ekstra sekolah. Tapi pada kenyataannya mindset berpikir mulai dari masyarakat, guru-guru, pembina, dan siswa lebih kepada mengedepankan pondok itu sendiri. Sehingga pertanyaan saya, apa atau gimana cara merubah mindset atau metode untuk kiranya memperkuat sekolah, nama sekolah kita bukan mindset berpikir tentang pondoknya. Ini yang mungkin perlu kami butuhkan supaya bukan lagi pondok tapi tetap atas nama lembaga sekolah itu sendiri yang kelihatan, bukan pondoknya. Itu saja yang saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa Pak Marifatullah, Pak Marif, luar biasa. Kayaknya Pak Taki ini mau tanya lagi atau mau membantu saya menjawab pertanyaan Pak Marif. Silakan Pak Taki, Pak Taufik. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkait dengan pengelolaan siswa, terkait dengan pembinaan sebuah kebiasaan dengan pengelolaan pembelajaran. Seperti disampaikan tadi, memang sangat kita akui bahwa pada saat pandemi COVID ini, pengelolaan pembelajaran bagi siswa itu bisa dilakukan dengan cara daring maupun luring. Tapi perlu kita pikirkan juga bahwa dalam hal ini tidak serta-merta seefektif mungkin dalam pelaksanaannya. Karena ada beberapa kendala yang terkait dengan hal itu. Yang pertama, apalagi di sekolah madrasah, mungkin barangkali mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, yang mungkin notabene-nya bahwa siswa-siswa ini dalam keadaan posisi di bawah garis kemiskinan gitu maksudnya. Artinya bahwa sarana prasarana yang dipakai untuk mereka untuk melaksanakan pembelajaran daring itu kan agak sulit karena memang harus ada sarana yang lebih baik untuk pembelajarannya. Itu menjadi satu kendala. Kemudian yang kedua, ketika kita melaksanakan satu pola pembelajaran yaitu guru mendatangi siswa dalam satu kelompok seperti disampaikan oleh Bapak tadi, kita sudah laksanakan seperti itu juga menjadi sebuah kesulitan. Kenapa? Karena memang jangkauan daripada guru harus melaksanakan perjalanan jauh menuju kelompok yang kita tunjuk itu satu kendala. Dan yang kedua, memang keberadaan siswa itu tidak serta-merta ada dalam satu kelompok yang kita bikin atau kita kumpulkan dalam satu kelompok klaster tersebut, bukan kelas, tapi klaster seperti tadi. Itu menjadi sebuah kesulitan. Kalau masalah ini mungkin barangkali ya semua teman-teman mungkin di madrasah, terutama di madrasah yang terpencil, di kota pun kita ini yang bagiannya di bagian pinggir mungkin agak susah dalam hal itu. Nah, ini menjadi sebuah kendala yang perlu dipikirkan juga, apalagi pada saat ini pun kita masih diberlakukan seperti itu. Nah, kita masih berlaku seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi masalah kontradiksi antara dua ini, yang pertama kita dituntut untuk hal itu terjadi, yang kemudian juga kita dituntut untuk adanya pembiasaan untuk membentuk sebuah karakter anak gitu. Tadi seperti dikatakan bahwa di dalam masa ini ada yang hilang. Bukan lagi ada yang hilang, memang sudah hilang sekarang ini karena memang terkait dengan aturan-aturan pandemi COVID ini. Itu masalahnya. Sekalipun kita sudah membuat klaster-klaster tersebut di satu masyarakat atau satu kelompok belajar di rumah atau di tempat mereka juga mungkin barangkali kita tidak pantau atau oleh orang tuanya tidak pantau tentang hal-hal protokol kesehatan, sehingga kita pun yang melaksanakan kegiatan di sekolah kemarin pada saat pola sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga itu pun terus dipantau oleh tim-tim kesehatan.
sehingga apapun yang dilarang itu tidak bisa dilaksanakan, terutama menjabat tangan siswa, menyambut siswa, apalagi untuk menjabat yang hilang di sini. Memang sudah hilang sebenarnya. Ya, jadi mungkin mengembalikan hal ini mungkin butuh waktu yang lama lagi, karena posisi-posisi siswa sekarang ini sudah terbentuk dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibikin oleh pandemi COVID ini. Jadi ini masalahnya. Jadi kesulitan kita di sini, Pak. Apalagi saya berpikir untuk madrasah, itu cenderung saya berpikir untuk masalah karakter anak ini. Ya, karakter agama anak, karakter kebiasaan baik, karakter akhlak mereka. Bapak mungkin barangkali bisa lihat, Pak, terjadi kasus-kasus yang terjadi di rumah tangga itu. Ya, ada beberapa kekerasan terhadap anak oleh orang tua karena tidak membina di rumah dan seterusnya. Macam-macam lah, Pak. Jadi mungkin barangkali ini menjadi satu satu poin yang harus kita pikirkan bersama, apalagi pada saat sekarang di Kota Bima ini masih dalam keadaan seperti ini, dibatasi seperti ini pembelajarannya. Itu Pak mungkin barangkali yang perlu dipikirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Ya. Tahan dulu Pak Abdul Hamid. Saya akan mulai dari Pak Ma'rif, kemudian Pak Taufiquddin. Jadi Pak Ma'rif, kita jangan mengubah pola pondok dengan sekolah. Kita harus bangun, pondok itu punya program yang salah satu program pondok itu adalah adanya sekolah. Bagaimana kita bisa mengelola pondok dan sekolah menjadi satu kesatuan. Jangan nanti sekolah yang pengen nonjol, pondoknya mundur. Atau pondoknya nonjol, sekolahnya mundur. Tapi bagaimana kita bisa pondok dan sekolah menjadi satu kesatuan yang bisa maju bareng. Bagaimana caranya? Yaitu kita yakinkan, karena sekolah kita milik yayasan. Biasanya yayasan itu yang pertama dibangun, pondok baru sekolah. Maka yang kita minta, apa sih target yayasan dengan adanya sekolah? Pondok dengan adanya sekolah, pinginnya apa? Kenapa harus bangun sekolah kalau pondok bisa? Dengan diniyah saja. Ternyata kan tidak. Pondok ingin punya sekolah. Kenapa? Diharapkan anak-anak punya kemampuan ilmu pengetahuan umum yang cukup bagus, tidak hanya agama. Ketika ini kita satukan, maka Pak Ma'rif bisa minta bantuan pondok bagaimana pondok mendukung program sekolah. Kenapa? Karena dengan program sekolah yang bagus, pondok namanya juga akan terkenal. Ibu Bapak yang saya hormati, boarding school itu targetnya sebenarnya rata-rata apa? Pondok-pondok yang sekolah yang berbasis pondok itu rata-rata ingin terkenal pondoknya dari apa? Kemampuan siswa di luar pelajaran agama. Kemarin kenapa saya ngomong? Karena memang anak saya, alhamdulillah semuanya di pondok, Pak. Dan anak saya itu mewakili kemarin tahun ini bulan Januari kemarin mewakili pondoknya, ya sekolahnya ya kan sekolahnya di pondok atas nama sekolahnya. Nama sekolahnya sama dengan nama pondoknya, Pak. Mewakili kegiatan di lomba robotik nasional dan juara 3, Pak. Akhirnya pondoknya terkenal, sekolahnya juga terkenal. Kenapa? Karena program kegiatan ekstra program sekolah, tapi kegiatannya dilaksanakan di pondok. Jadi yang latih robotik apa itu usul program sekolah, tapi pembiayaannya, pengelolaannya di pondok. Sehingga apa? Ini akan jalan bareng. Sama ketika di sekolah kita, di pondok kita, ada siswa yang pintar matematika. Sekolah punya program pembinaan siswa Olimpiade Matematika. Nanti tetap kegiatannya dilaksanakan di luar jam pelajaran, Pak. Berarti pada saat pondok punya program pembelajaran. Untuk anak-anak ini dititipkan di pondok, supaya kita kerjasama. Biasanya pondok nggak mempunyai guru, maka ini disediakan siswa untuk Olimpiade Matematikanya.
tetap dibina guru tapi dilaksanakan di pondok. Bapak Ibu yang saya hormati, di pondok kami di MAN itu ada pondok Al Hidayah. Maka yang terjadi apa? Untuk mata pelajaran tertentu ini dikasih jadwal ngajar di pondok. Jadi di pondoknya tidak hanya belajar kitab kuning, tapi ada mata pelajaran tertentu. Meskipun seminggu hanya 1 kali. Biasanya didasarkan pada minat siswa. Yang ingin belajar matematika hari apa, yang belajar fisika hari apa, atau hari yang sama tapi kelasnya berbeda. Sehingga program pondok tentang kitab jalan, pelajaran umum juga jalan. Cuman 1 hari itu jam itu anak yang matematika di kelas matematika, sehingga tidak hari itu pada mungkin jam habis asar sampai jam 5 itu misalkan pelajaran umum, maka anak menuju kelas-kelas itu. Itu masih dikontrol oleh pondok, dan itu program dari sekolah yang disinergikan dengan program pondok. Nah, terkait dengan Pak Taufik tadi, memang benar-benar banyak yang hilang, Pak. Tapi kita sekolah di tempat saya, Pak, ini bagaimana guru-guru kita bangun meyakinkan bahwa kita tetap pada protokol kesehatan. Saya bulan puasa kemarin kebetulan tidak di Bima, Pak, saya di Sumbawa. Sumbawa itu kategori tertib dalam penggunaan protokol kesehatan, pakai masker tertib. Mungkin Bima juga tertib. Tapi yang tidak patin tertib, mohon maaf saya katakan, itu di Kota Mataram, Pak. Di Kota Mataram itu tidak terlalu tertib terhadap protokol kesehatan. Kebiasaan pakai masker tidak bagus. Tapi ketika kita bisa menjaga, terutama guru, mohon maaf Pak, saya itu selalu mengatakan guru yang pertama harus tertib protokol kesehatan. Ketika guru kita tidak tertib protokol kesehatan, siswa akan jadi tidak tertib. Ibu, apa yang saya hormati Pak Taufik, klaster yang saya bangun di MI Gilimanuk itu alhamdulillah bisa jalan, Pak, meskipun siswanya kita tidak harus di klaster itu paksakan satu-satu, tapi kita minta wali murid yang ada di sekitarnya berapa orang sih yang bisa kumpul di situ. Di tempat lain berapa orang yang bisa kumpul di situ. Ketika orang tua yang kita minta bisa mengumpulkan, kemudian kita tidak menghadiri, maka orang tua akan ada di sana. Kehadiran orang tua tidak harus hadir di kelas, tapi selalu mengingatkan anak hari ini waktunya ini. Memang kendala kita sekali lagi kepedulian orang tua kita itu kurang. Sehingga apa? Tolong klaster jangan dibentuk sekolah, Pak, biar orang tua membentuk. Kalau orang yang tua yang membentuk, maka otomatis dia akan punya tanggung jawab terhadap itu. Jangankan ini kegiatan di luar, Pak. Kegiatan ketika sekolah kita aktif, Pak. Orang tua itu kalau menitipkan di sekolah itu nyaris tidak ada pernah datang ke sekolah nitip anak, Pak. Ya, yang penting biasanya orang tua itu daftar, anak masuk sudah. Tidak pernah ada pernyataan orang tua nitipkan anak kepada sekolah. Kalau di tempat kami, Pak, di sekolah kami itu ada surat nitip, Pak. Jadi ketika di awal tahun ajaran, ya ketika kita waktu kelas normal, Pak, itu ada surat siswa diterima, itu ada membawa surat orang tua yang kita sediakan, Pak, pernyataan menitipkan anak di sekolah, sehingga menyerahkan anak itu sepenuhnya di pengasuhan sekolah. Dan wali murid juga mendukung program sekolah dan membimbing siswa di rumah. Ini pernyataan kita buat, Pak. Itu kalau siswa pada minggu pertama masuk, orang tua tidak mengantar siswa ke sekolah, itu kita nyatakan dia keluar dari sekolah kita. Ternyata ini manjur, Pak. Kenapa? Kadang-kadang orang tua itu datang ke sekolah itu hanya satu takutnya, Pak. Disuruh bayar, biasanya karena orang sekolah itu terbiasa ngundang orang tua itu kalau butuh biaya. Padahal orang tua itu sebenarnya punya biaya. Bayangkan, Pak, kalau orang tua ke pasar bawa sepeda motor,
parkir bayar 1.000, 2.000 kan nggak berat Pak ya. Tapi markirkan anak di sekolah dari pagi jam 7 sampai jam 12 atau jam 1. Dia bisa kencing, bisa main. Itu kan nggak bayar orang tua. Padahal kalau dia di pasar, kemudian dia kencing, dia di kamar mandi bayar 5.000 nggak berat Pak. Ini kita bangun kesadaran orang tua supaya ini kita bangun Pak. Jadi kalau saya itu biasanya kalau mengumpulkan wali murid dulu bahasa saya itu Pak. Bapak Ibu, kalau ke pasar nitip sepeda bayar berapa? Ya. Kemudian ketika di pasar Bapak Ibu kepingin ke toilet bayar berapa? Ya. Tapi ketika Bapak Ibu hadir titipkan anak yang di sekolah, ya, dia bisa bermain. Kalau anak-anak bermain di mall berapa bayar? Di sekolah main bebas, dapat pelajaran ilmu, kencing juga sepuas-puasnya, nggak bayar. Kan nggak, logikanya kan sebenarnya orang tua punya duit untuk itu. Ini yang kita bangun, Pak. Anak-anak dapat ini dan sebagainya. Yang penting apa? Program kita yang utama unggulan-unggulan pelayanan ini kita berikan. Sama ketika kita punya dagangan, Pak, dagangan bagus, maka yang terjadi apa, Pak? Orang tua itu pelanggan kalau udah dagangan bagus, harga berapapun dia akan bayar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengelola di madrasah, saya dari guru madrasah itu dari tahun 94 sampai 2006. Dari kami tidak punya siswa, Pak, untuk di tingkat aliyah, nyari 3 kelas jurusan agama, IPA dan IPS itu sulit, Pak. Tapi kami bangun di guru-guru kita, makanya peran bagaimana di depan mengelola guru, keyakinan guru, kesadaran guru untuk membangun madrasah itu jadi penting, membangun sekolah jadi penting. Itu nggak pernah dapat duit Pak dari situ, tapi kita dapat sehat dari keikhlasan kita ketika mengelola madrasah. Jadi keberkahan itu diantara sehat itu, Pak. Anak kita nggak kena narkoba, anak kita nggak ngerokok, itu keberkahan guru-guru madrasah, guru yang di pesraman itu yang harus dibangun. Ketika itu kita bangun Pak, kita minta satu siswa, nyari siswa yang pintar sekali dimasukkan di sekolah, maka yang terjadi apa? Berikutnya Pak, siswa kita datang. Kenapa? Karena kita punya dagangan. Tapi kalau kita sekarang itu pengen duit yang banyak, karena kita nggak punya dagangan yang bagus, ya susah Pak. Jadi kerja ekstra itu penting Pak. Itu dulu kita itu nggak pernah Pak, sekian tahun itu minta sumbangan siswa nggak pernah. Kita hanya mengandalkan bos saja. Tapi ketika kita sudah mulai ada hasil Pak, ikut lomba menang, fotonya ditempel di depan kelas Pak, kita di depan sekolah itu tiap hari ada foto lomba menang apa ditempel Pak. Nggak usah dikasih reward dalam bentuk uang Pak siswa kita. Fotonya ditempel di halaman sekolah gede. Orang lihat, wah, anaknya Pak Sugeng menang robotik. Saya terkenal, senang Pak. Anak saya lihat, foto saya dipasang. Nanti akan orang, kapan anak saya? Itu Pak. Ketika itu tiap hari kita munculkan, sekolah ini berprestasi, yang daftar banyak. Kita bisa mulai bisa jualan. Jadi kita baru bisa jualan Pak dari saya di sana itu setelah 2005 Pak. Dan ngetopnya sekolah saya itu setelah saya tidak keluar. Tapi program itu kan kita bangun panjang. Jadi kita dagangan, kegiatan kesiswaan itu dagangan kita. Nah, ketika tadi kembali Pak Taufik, ketika kita kesulitan klaster, tolong klasternya yang bangun adalah wali murid Pak. Kalau kami memang selalu kontrak itu kalau dia tidak ngantar anaknya, maka anaknya nggak usah masuk dulu sebelum diantar orang tuanya. Orang tua itu seringkali alasan sibuk, Pak. Tapi dia bisa jalan-jalan. Bisa ya lancong kemana, mungkin lancongnya sambil kerja kan, kita nggak tahu. Tapi kalau kita komunikasikan dia bisa hadir, maka yang terjadi itu.
Sehingga Pak, ketika nanti terkait dengan itu kerjasama nanti di belakang, yang terjadi di sekolah saya apa Pak? Saya punya data siswa, orang tua siswa itu pekerjaannya apa Pak? Ketika ada pekerjaan orang tua bisa ngechat Pak, maka ketika sekolah kami ngechat, saya tidak nyari tukang kecuali wali murid Pak, yang punya profesi tukang ngechat. Ongkosnya berapa Pak? Kita buat sama dengan yang ada di masyarakat. Biasanya ongkosnya berapa ngechat sehari Pak? Atau dia kalau meteran berapa Pak? Nah, kemudian kita baru kalau sudah deal kita minta partisipasi Pak. Ya didiskon deh Pak. Ya, kalau yang sehari 50 misalkan 45 dah Pak. Yang 5.000 apa? Nanti Bapak namanya ditulis di papan ini Pak. Yang ngechat Pak Salim. Itu kan orang tua senang. Ini yang pemberdayaan yang kita maksud supaya bangun madrasah kita ini. Kalau tadi klaster dibangun orang tua, maka orang tua akan punya andil kontrol terhadap klaster. Saya maklum Pak, ketika wali murid kita di madrasah itu rata-rata ekonominya ekonomi lemah. Tapi kalau kita sapa, saya tadi contohnya ketika kita ngechat, ketika kita mau bangun, kita minta orang tua yang mengerjakan, dia akan senang Pak. Ini yang harus dibangun. Itu Pak Taufik ya mungkin ya, dari yang saya sampaikan. Oke, nanti teman-teman sambil jalan, saya sisakan sedikit supaya PowerPoint saya selesai dulu nanti biar teman-teman punya pengalaman di pembelajaran kita. Saya akan lanjut yang sering. Di pengelolaan keuangan ini yang berat di kita, yaitu kenapa kadang-kadang kita lemah di perencanaan anggaran. Katakan kita di perencanaan di pengelolaan keuangan itu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan serta pengawasan. Ibu apa yang saya hormati, kita itu pinter ketika kita hitungan kali tambah kurang. Tapi ketika bagi itu kita jadi sulit. Sehingga apa? Kita seringkali karena bagi itu kait dengan perencanaan anggaran. Ibu apa yang saya hormati? Kami di sekolah kami bisa perencanaan anggaran bagus itu setelah sekolah kami laku. Ketika sekolah kami belum laku, perencanaan anggaran itu sulit, Pak. Kenapa? Karena kita nggak berpikir, duit aja nggak ada kok kita membuat rencana anggaran. Tapi rencana anggaran itu harus tetap kita buat. Tetap harus kita buat. Kemudian pelaksanaan anggaran tetap kita laksanakan, kemudian pelaporan. Pelaporan ini bagi kita ini yang sulit, Pak. Sehingga seringkali kalau ada pemeriksaan, kita ngelembur. Ya, kalau nggak ada pemeriksaan santai, tapi kalau nggak ada pemeriksaan baru kita membuat laporan jadi bingung. Ini yang harus dibangun. Nah, Ibu apa yang saya hormati, ketika kita mengelola di pembiayaan itu ada beberapa kendala. Kalau sekolah negeri itu ada APBN dan ada DIPA. Sedangkan teman-teman yang di swasta itu tidak punya APBN. Ya, ada APBN tapi tidak punya DIPA. Kenapa? Bos itu dari APBN. Ya, bos itu dari APBN. Sehingga teman-teman yang dikelola, yang swasta, mohon maaf, itu biasanya hanya mengelola dana bos saat ini. Ya Pak ya? Halo? Benar Pak? Halo Pak. Ya benar ya? Rata-rata yang swasta hanya mengelola bos.
Iya, Pak, benar. Benar. Iya, sementara dana BOS ini yang kita punya ini seringkali masih diincar oleh yayasan. Mm-mm. Ini yang berat di kita itu, Pak. Sehingga tolong komunikasi dibangun bagaimana karena kita tidak punya DIPA, yayasan ini sebagai sumber DIPA kita. Jadi nanti kita bisa dana dari yayasan ditambah dengan dana BOS. Komite ini kalau di swasta juga jadi berat. Tantangannya di situ. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, di tempat kami, komite ini tidak narik uang dari wali murid. Mohon maaf, komite ini orang-orang yang memang peduli dengan sekolah dan dia tidak menarik dari wali murid. Kalau sumbangan wali murid ada diterima, kalau enggak juga tidak apa-apa. Bagaimana kita bisa membangun komite? Komite itu harus orang-orang yang punya kepedulian pendidikan bagus. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lepas dari bulan Ramadan beberapa hari yang lalu. Di komite kami, ini giat nyari uang pada saat bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan mengirim proposal di beberapa lembaga, di bank, dan lain sebagainya. Ketika keuangan BOS kita, transfer dari pemerintah dimasukkan di BRI, maka teman-teman harus dekati BRI untuk bisa dimanfaat komite untuk mendukung dana kita. Kami yang kami kelola di tempat kami itu beberapa dana itu masuk di beberapa bank, mulai buka untuk sumbangan dan lain sebagainya. Ada Bank Mandiri, ada BNI, ada BRI. Sehingga ketiga bank ini juga bagian penyuplai dana untuk kegiatan di sekolah kami. Bagaimana tiap tahun kita minta bantuan, dikasih syukur, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Biasanya kenapa? Karena badan usaha itu dia punya dana yang memang digunakan untuk sosial. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun lalu kami di tahun 2020 awal pandemi itu kita bisa mengumpulkan dana dari komite lewat sumbangan itu mencapai 50 juta, Pak. Tahun ini karena pandemi masih panjang, tahun ini setelah kita cek di akhir Ramadan kemarin, Pak, hanya bisa masuk 22 juta. Jadi peran perencanaan sumber dana itu harus dibangun oleh kepala madrasah dengan komite. Bisa ngajukan kemana bisa. Masanya apa? Kita tuh kadang-kadang nunggu saja kebiasaan kita. Nah, siapa yang terlibat dalam perencanaan? Paling tidak kepala madrasah. Karena kepala madrasah ini harus bisa menyusun rencana anggaran pendapatan belanja madrasah. Kita libatkan beberapa teman, wakil kepala madrasah, KTU, kemudian kita membuat tim kecil untuk membuat rancangan anggaran belanja, ya kita programkan. Memang sangat ideal, boleh dikatakan idealis, tapi idealis yang saya tampilkan ini berdasarkan pengalaman saya ketika di madrasah. Rencana anggaran belanja kelompok itu, Pak, itu biasanya saya menyilahkan teman-teman guru, kelompok mata pelajaran atau wali kelas ngajukan anggaran apa untuk 1 tahun ke depan. Bagian perpustakaan ngajukan apa. Ketika ini sudah diajukan, mana yang bisa diselesaikan oleh BOS, mana yang bisa diselesaikan oleh komite, ini kita mulai pikir bareng. Kekurangannya dari BOS itu biasanya kita komite yang kerja ekstra. Masalahnya apa? Kerelaan orang kerja ekstra itu yang berat nyarinya. Ini yang harus dibangun di kita. Oke, saya masih lanjut, Pak. Di pengelolaan kerjasama madrasah. Pengelolaan kerjasama madrasah ini harus dipikir baik-baik oleh kepala madrasah karena kepala madrasah itu bukan Superman.
ya, yang bisa jalan sendiri majukan madrasah, tapi dia harus punya jejaring atau network. Ya, lewat mana? Ada bisa pemerintah, sekolah lain, dunia usaha, komite dan lain sebagainya. Ibu Bapak yang saya hormati, saya tidak terlalu tinggi-tinggi kalau di teman-teman ada keterbatasan, yaitu bagaimana kerjasama dengan sekolah lain. Ibu Bapak yang saya hormati, kerjasama di sekolah lain yang saya bangun di tempat kami, yaitu antara MI, MTS Aliyah itu harus bisa satu kesatuan. Ketika di MI tidak punya lab komputer, Aliyah punya lab komputer, maka Aliyah harus ada kerelaan anak MI bisa menggunakan lab komputer yang ada di Aliyah. Biasanya ketidakrelaan itu ketakutan yang pertama muncul apa? Takut alatnya rusak kalau dipinjamkan. Akhirnya alat nggak dipinjamkan, rusak karena tidak dipakai. Ini harus dibangun, Pak. Kemudian dengan dunia usaha, Bapak Ibu yang saya hormati, dunia usaha ini jadi penting untuk kita bangun kerjasama. Yang saya katakan Ramadan tahun ini, Pak. Pak Haji, halo. Oke, ya benar beli. Seringkali ketika di pandemi ini, ketika kita bisa berbagi, Pak, kerjasama dengan dunia usaha ini menjadi penting. Kenapa? Kerjasama dengan dunia usaha yang kami lakukan untuk Ramadan ini, beras yang masuk di tempat kami itu di atas 5 kintal. Sehingga paling tidak kalau sekolah swasta saya bisa berbagi beras itu apa untuk guru-guru yang ada. Dan kami tidak segan-segan mengajukan ke beberapa masjid, yaitu minta bantuan zakat. Kalau Gianyar banyak, Pak, pengusaha itu yang kita bisa minta, Pak Tut. Cuman kita kadang-kadang mau nyoba itu takut diberi apa enggak gitu loh. Ternyata orang-orang kaya itu sebenarnya pengen kita sapa, Pak. Dia itu punya duit, mau nyalurkan kadang-kadang nggak tahu di mana harus disalurkan. Tapi kalau kita datangi ternyata mau keluar juga, Pak. Jadi kami minta sumbangan beras terakhir itu 2 hari sebelum berakhirnya Ramadan. Ada toko beras. Non-Muslim juga, Pak. Kita minta bantuan supaya kita untuk ngasih beras guru-guru kami, Pak. Guru-guru kami itu guru swasta, tidak dapat jatah beras dari pemerintah, tolong dibantulah. Ternyata dia bisa memberikan, Pak. Tapi itu sekian tahun yang lalu, saya nggak pernah mendatangi mereka. Tapi setelah kita datangi, Pak, ternyata dia mau nyumbang. Tapi ada juga yang nggak mau nyumbang dengan ngomel-ngomel. Saya akan nyari untung, masa nyumbang. Tapi yang penting kita ada berani ke sana dengan dunia usaha. Termasuk ketika ngecat, Pak. Ngecat sekolah kami kadang-kadang juga minta sama toko cat. Pak, nanti nama toko Bapak kami tempel di sini, Pak. Sebagai partisipasi. Daripada dia masang spanduk sponsor kan berat, Pak. Nah, kok nempel di sekolah kan gampang. Ini yang kita bangun, harus kita bangun bersama. Jadi memang kadang-kadang kita malu mau datang ke sana, Pak. Tapi kalau kita ada kemauan, terutama pengelola, komite kita bangun bareng, akan gampang. Nah, Ibu apa yang saya hormati, ketika di sekolah kita, mungkin sekolah swasta sulit dana, partisipasi orang tua apa? Biasanya kita sediakan Jumat Sodako. Kaleng Jumat, Pak.
kaleng Jumat itu programnya apa? Misalkan untuk bangun tempat wudhu, untuk membangun Padmasana misalkan di Pak Tut. Ya hari Jumat atau kalau di Pak Tut bisa ngambil purnama, ya, purnama amal atau tilem amal. Kasih kita kaleng, anak-anak akan ngisi barang 1.000, 2.000. Kalau Pak Tut punya murid 50, maka kalau 1.000-an aja sudah 50.000 Pak hari itu Pak. 1 bulan pakai tilem dan purnama dua kali kegiatan sudah 100.000. 1 tahun 1.200.000 Pak. Paling tidak bisa perawatan sisi mana yang kita bisa bangun di madrasah atau di sekolah kita. Itu trik-trik yang harus dibangun bagaimana kita menjalin kerjasama. Kerjasama dengan sekolah lain, Bapak Ibu yang saya hormati, ini sekolah kami itu sering dapat bantuan buku. Dari mana? Dari sekolah-sekolah kaya, Pak. Sekolah-sekolah kaya di Jakarta, di kota-kota besar, itu kan buku melimpah, Pak. Kita kirim surat, nanti kalau ada buku lebih atau buku yang sudah tidak terpakai, sekolah kami bisa menerima kiriman buku. Dan itu ternyata ada aja Pak tiap tahun yang ngirimi buku Pak. Hanya apa? Kita kepala sekolah, kepala madrasah ini harus kreatif untuk bangun di sana. Oke. Ini yang harus kita bangun di teman-teman bagaimana kerjasama. Kalau tingkat aliyah, paling tidak harus mulai ada kerjasama di perguruan tinggi. Itu. Bahkan kami di balai itu kadang-kadang jalin kerjasama dengan siapa lembaga-lembaga yang ada di Bali. Kita tahun 2010 ketika saya ngelola di JJ bahasa Inggris, kami kerjasama dengan orang Australia. Ternyata orang Australia itu datang ke sini tidak hanya jalan-jalan, dia pengen ngobrol, pengen berbagi ilmu. Dan itu gratis, Pak. Hanya apa? Sekali lagi, kita harus rajin nyari terobosan. Kalau kita nunggu kepala sekolah yang terjadi apa, sekolah kita nggak akan maju. Saya kira itu. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Kita buka diskusi kita. Besok kita diskusinya lewat live chat. Silakan. Sekarang masih bisa ngobrol. Pak Samsik, ada yang mau ditanyakan? Atau ada, teman Pak. yang lain? Oke, Pak Nur Saleh, silakan. Sambil nunggu yang lain, Pak Nur Saleh. Memang kadang-kadang perlu orang yang mau tanya. Mau tanya itu juga keberanian. Silakan, Pak Nur Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas waktu yang telah diizinkan diberikan kepada saya. Pada materi berikut. Halo Pak Nur, suaranya hilang. Halo, Yang Pak Nur kedua Saleh, ini hilang. yang mengelola. Halo Pak. Bagaimana Ya, Pak? oke, diulang Pak Nur. Hilang suaranya tadi Pak Nur. Oh nggih. Sudah nyaman Pak? Oke, sudah. Bagus. Silakan Pak Nur. Halo Pak Nur. Baik, hanya dana BOS plus dana komite. Nah, terkait dengan itu, jadi di dalam juknis penggunaan dana BOS itu sudah ditentukan bahwa untuk honor guru yang non sertifikasi impasing itu dibatasi 30% Pak di juknis. Boleh lebih jika disetujui oleh Kemenak. Nah, sedangkan permasalahan kita di dunia madrasah swasta adalah terkait dengan honor guru, Pak. Nah, jadi honor guru. Kalau kita lihat presentasi penggunaan dana BOS hanya 30% untuk guru, maka sangatlah tidak cukup, Pak. Karena yang dihonor di madrasah itu bukan guru saja,
tetapi ada tenaga non guru atau non kependidikan seperti TU, operator, penjaga sekolah, dan lain-lain. Sedangkan itu semuanya tidak ada yang sertifikasi. Nah, di sini Pak kesulitan kita di dalam pengelolaan dana BOS karena dibatasi penggunaannya hanya 30% untuk anggaran guru. Sedangkan tuntutan pemerintah ingin di lembaga-lembaga pendidikan ini mutunya semakin tahun semakin meningkat. Bagaimana mutu pendidikan akan meningkat kalau honor guru saja dibatasi, Pak? Justru yang kita mau kalau di dunia madrasah swasta, jangan ada pembatasan itu. Artinya kita mau atur dana BOS itu lebih banyak untuk honor guru supaya motivasi guru ngajar itu semakin meningkat, Pak. Nah, ini permasalahan kita di dunia madrasah, sehingga dengan berbagai macam cara kita kelola. Kemudian berikutnya, perlu kita ketahui bahwa dunia madrasah negeri dengan dunia madrasah swasta itu sangatlah berbeda pada hal-hal tertentu, terutama sekali pada anggaran yang kita punya. Nah, tadi Bapak menyinggung tentang kerjasama, Pak ya, kerjasama dengan dunia perguruan tinggi, pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, sekolah lain, dan seterusnya. Nah, terkait dengan kita minta-minta bantuan kepada masyarakat, kemudian kita sebut untuk kesejahteraan guru, karena guru-guru yang ada di madrasah tidak punya honor dari pemerintah dan seterusnya, itu sebenarnya Pak kita sudah merasa enggan untuk menyampaikan hal tersebut. Karena kita khawatir kalau kita minta-minta kepada masyarakat, kemudian kita sebut untuk honor guru, untuk kesejahteraan guru, bisa saja masyarakat itu penilaiannya terhadap madrasah itu disepelekan, Pak. Ya, bagaimana mutunya mau meningkat? Gurunya saja diminta-mintakan beras di pintu-pintu masyarakat dan seterusnya. Nah, ini untuk bangsa. Nah, kemudian terkait dengan kerjasama dengan sekolah lain, alhamdulillah kami sudah mencobanya kerjasama dengan SD dengan MI. Alhamdulillah dari segi siswa baru sudah berjalan dengan lancar. Yang menjadi masalah Pak, kami di dunia pendidikan swasta ini adalah karena lembaga MTS MA ini ada dua. Ada yang bernaung di bawah Yayasan Pondok Pesantren, ada yang tidak bernaung di bawah Yayasan Pondok Pesantren. Nah, kalau kita yang bernaung di bawah Yayasan Pondok Pesantren dan punya sosok pimpinan tuang guru kalau di Lombok atau Pak Kiai yang karismatik, maka kita sebagai kepala madrasah tidak terlalu capek untuk mencari murid baru, Pak. Jadi dengan melihat karismatiknya seorang tuang guru, masyarakat telah mempunyai keyakinan untuk memasukkan putra-putrinya masuk ke pondok pesantren tersebut. Tetapi kalau, ini secara umum Pak, mohon maaf, Bapak-bapak yang lain juga. Tetapi kalau madrasah itu tidak bernaung di bawah pondok pesantren, tidak punya tuang guru Pak Kiai, ada yang kesulitan di situ Pak. Untuk murid baru, sehingga berbagai macam cara yang dilakukan dengan membelikan dia baju seragam, dengan membelikan itu dan ini, dan alhamdulillah itu saya tidak lakukan. Kalau murid baru cukup kita pakai tuang guru. Nah, itu Pak. Nah, itu menarik tadi Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kok macet-macet? Halo. Pak Haji Sugeng. Iya Pak, terima kasih sudah. Mohon Bapak dan Ibu tunggu dulu, Pak Haji Sugengnya
Ini sedang putus rupanya. Sebentar ya. Iya, ya. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, silakan Ya, Pak Haji. baru- Ini Pak, udah ditunggu Mas Ardiwan ini. Silakan. Oke. Baik. Saya maklum ketika ya sedikit saya akan jawab dulu pertanyaan tadi. Jadi memang ketika di pengelolaan kita dibatasi itu menjadi kendala di kita yang 30%. Iya. Sehingga apa? Tantangan kepala madrasah, Pak Nur Saleh. Jadi tantangan kepala madrasah bagaimana mengatasi yang 30% ini bisa meningkat. Jadi kalau kita kepala madrasah tidak bisa mengatasi bagaimana kita hanya mengandalkan di pos, kita akan jadi sulit, Pak. Tadi yang saya sampaikan bagaimana kepala madrasah bisa memaksimalkan, yaitu dana yang 30% ditambah dengan dukungan baik itu dari lingkungan yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi mohon Pak Nur Saleh, kami itu pernah keliling, Pak. Jadi kepala sekolah sekarang kan manajer, Pak ya. Jadi ketika kita itu tiap bulan gitu kita keliling nyari donatur untuk tambahan honor guru, Pak. Ya. Jadi memang itu anggap aja sebagai bagian perjuangan kepala madrasah untuk membangun di madrasah kita. Dan itu mohon maaf, kalau saya bukan teori, Pak, karena itu saya lakukan, Pak. Saya lakukan, Pak. Bahkan kami itu memasang yaitu kotak-kotak amal di beberapa warung. Ini yang kita lakukan, Pak. Kalau kami di Bali kan terbatas, Pak. Teman warung-warung muslim itu kita bareng dengan teman-teman Basnas itu untuk melakukan kegiatan one day 1,000, sehari 1.000 di pemilik warung itu, Pak. Kita minta sumbangan sehari 1.000. Ternyata itu kita bisa manfaatkan untuk menambah honor-honor teman-teman tadi. Beras-beras yang kita mintakan di masjid-masjid ketika musim zakat ini, Pak. Kalau satu masjid bisa ngasih kita barang
20 atau 50 kilo, Pak. Kan guru-guru itu kan juga pejuang, Pak. Iya kan? Orang yang berjuang di jalan Allah. Kita bisa ngambil 50 kalau sampai ada 10 masjid, Pak. Paling enggak kan sudah terkumpul 5 kintal. Itulah yang kita berikan kesejahteraan untuk teman-teman guru. Dan itu keikhlasan kita yang harus kita bangun. Oke, kita lanjutkan diskusi kita besok, Pak. Saya sudah dikasih tahu Pak Putu, saya ditunggu di kelas lain. Oke, saya kira itu mudah-mudahan kita masih bisa diskusi besok lewat live chat. Saya ingin di live chat teman-teman banyak yang diungkapkan di sana. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Putu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf tidak Bapak-Ibu semuanya, karena saya bukan alat pemuas untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji. Demikian Bapak dan Ibu, latihan Zoom meeting kita yang session kedua ya. Nanti session terakhir nanti kita tunggu waktunya melalui grup Telegram ya untuk materi ini. Baiklah Bapak dan Ibu. Siap. Ya. Kita akhiri. Bagaimana dengan tugasnya, Pak? Ya. Halo? Tugasnya untuk tugasnya sudah bisa dikerjakan Pak Rum, ya. Sudah bisa, Pak. Berikutnya. Silakan. Ya, enggak usah nunggu. Tugas-tugas itu yang Bapak bisa unggah, bisa isi, langsung dikirim itu, Pak ya. Oh iya. Atas waktunya Bapak, Pak. Makanya tidak saya kasih waktu, Pak. Oh, siap Pak. Terima kasih. Oh iya, sudah dijawab langsung ya Pak Haji Sugeng. Tetap berkelompok ya, Pak? Ya, tapi dikirim masing-masing, Pak ya. Iya. Bisa dikerjakan berkelompok, tapi nanti dikirim tiap orang. Oke. Ya, sama. Tiap orang ngirim, jangan enggak ngirim tiap orang, oke? Oke. Ya. Saya izin live, Pak. Iya, silakan Pak Haji. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita akhiri saja ya. Besok kita lanjut dengan live chat. Nanti waktunya kita update di grup Telegram untuk live chat besok. Siap, Pak, siap. Ya. Terima kasih atas partisipasinya Bapak dan Ibu. Kita hari selamat pagi. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.